Ini 6 ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi gosip yang terjadi dalam kehidupan beliau. Tentu ada banyak kasus ya. Kita baca surah An-Nur surah nomor 24 ayat 11. Ini kisah tentang fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Mungkin sudah pernah saya jelaskan, tapi kita coba renungi kembali, tadabburi ayatnya. Ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu sendiri. Artinya ada orang Islam yang dusta. Jangan cuma status muslimnya kita tidak tabayun. Jangan cuma kena penampilan performannya, pakai jilbabnya, pakai kopiahnya. Bukan itu tolok ukur. Ada orang tidak pakai kopiah tapi jujurnya Masya Allah. Ada orang mungkin belum pelihara jenggot tapi jujurnya Masya Allah. Tapi ada orang penampilannya luar biasa. Kita lihat dari luar seperti ahli surga. Tapi di belakang luar biasa. Ahli neraka. Banyak kefasikan yang dilakukan. Kata Allah, itu dari golongan kalian itu yang nyebarin gosipnya Aisyah berzina. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk buat kamu. Kalau ada yang membohongi kamu, ada yang menipu, ada yang gosipin, itu bukan buruk buat kamu. Bahkan itu baik buat kamu. Kenapa baik? Ini pernah terjadi pada Hasan Basri rahimahullah. Ada orang gosipin dia. Begitu dia dengar ada yang sampaikan, si fulan gosipin. Dia langsung ambil satu tangkai kurma bagus-bagus nih. Baru dia beli, ditaruh di wadah, suruh antarin ke rumahnya penggosip itu. Dengan ada suratnya, isinya apa? Kamu sudah, ini balasan karena kamu sudah berbuat baik berbagi pahala untukku. Dikasih kurma nih, silakan. Kurma saya kasih, karena kamu kasih pahala, ini kecil, tidak ada apa-apa. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Kalau kita digosipin, kita dibohongin, kita nggak salah ya sudah. Pasti dah kena hukumannya. Pasti. Nggak ada yang luput dari hukuman Allah. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, yang memulainya, yang terus mengkompor-komporinya, setiap fitnah sudah mulai redam, dia siram lagi bensinnya. Maka siapa yang mengambil berita terbesar dari penyiaran berita bohong, baginya adab yang lebih besar. Tergantung kadar penyebarannya ini. Ayat 12. Ini Allah yang berbicara dengan kita. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Kata Allah, ini Allah bicara loh ini ya. Mengingatkan masyarakat Madinah pada zaman itu dan kita sekarang malam ini di masjid. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, kamu tahu ini, Aisyah tidak zina, Safwan tidak berzina. Kenapa kalau kau sudah tahu ini orang-orang baik nih sebenarnya? Ya. Berita bohong itu, kenapa orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mereka kenapa tidak berkata, ini pasti berita bohong yang nyata. Kalau kita sudah tahu orang ini baik, gak usah ragu. Ada yang sampein tentang dia, gak mungkin, bohong. Allah suruh begitu. Karena kita kan sudah tahu. Gitu kan? Gak mungkin salah tentang Rasulullah SAW. Ada yang menyangka segala macam salah, jelas bohong. Ada yang mengatakan salah tentang Allah, gak mungkin bohong. Tentang Al-Quran, ya, tentang para sahabat, tentang apalah sunnah Nabi SAW, gak mungkin. Tentang ulama-ulama, guru-guru kita yang baik, orang sudah tahu. Kenapa harus dibiarin ini gosip tersebar yang enggak? Harusnya langsung Allah bilang, mestinya pada saat itu kalian orang-orang mukmin bersangka baik pada diri mereka. Nggak mungkin kalau orang beriman berbuat salah gitu. Dan mengatakan ini kebohongan, dusta gitu. Pada saat itu subhanallah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ditanya oleh Ummu Ayyub, wahai Abu Ayyub, apa kau sudah tahu apa yang diceritakan tentang Aisyah? Kata Abu Ayyub, iya. Dan dia mau didik istrinya. Lalu kata Ummu Ayyub, bagaimana pendapatmu? Kata Abu Ayyub, kira-kira wahai Ummu Ayyub, saya ini di matamu sekarang bisa berzina? Kata Ummu Ayyub, tidak mungkin.
Begitu yakinnya dia dengan suaminya. Karena suaminya beriman, dia yakin. Gak mungkin kau berzina. Lalu kata Abu Ayyub, apa kau bisa berzina dengan imanmu sekarang? Gak mungkin. Apa kata Abu Ayyub? Safwan lebih baik dari saya. Aisyah lebih baik daripada kamu. Gak boleh kita sangka buruk sama orang. Tahu ini orang beriman. Kok malah kita nyebarin berita yang tidak benar tentang dia? Ini gak benerin. Harus hati-hati. Kembali lagi ke ayat tadi, jangan lupa Hujurat ayat 6 ya. Teliti dengan pekah ini. Ya. Saya pernah datang beberapa orang ikhwah gitu di pengajian. Salaman, Ustaz maafin saya. Kenapa? Saya dulu gosipin Ustaz. Kenapa setelah gosip baru datang? Waktu awal dengar itu datang. Sudah tahu jadwal saya kan di mana? Datang. Ustaz ada berita begini benar nggak? Gitu supaya nggak dosa. Antum sudah gosip sebulan 2 bulan baru datang. Kalau antum mati sebelum itu, saya mana kenal. Ketemu hari kiamat mau bagi-bagi. Baguslah saya ambil. Saya nanti pilih pahala puasa aja ya Allah. Cari pahalanya, haji aja ya Allah. Asyik enak itu. Makin banyak yang cerita bagus. Panen. Kalau Hasan Basri cuma kasih kurma. Kalau saya enggak, saya senyum saja. Alhamdulillah transfer pahala lagi gitu. Allah menyatakan, laula ja'u ayat 13-nya, alaihi bi arba'ati syuhada, fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahumul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh perzinahan itu, Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka adalah di sisi Allah pendusta. Kata ulama ini memang turun kepada kasusnya zina. Harus 4 orang menyaksikan itu. Tapi di sini diambil hikmahnya juga. Kalau ada yang bawain gosip kepada kita, minta saksi. Kalau mau dengar, pastikan ada saksi nggak? Mana saksinya? Mana buktinya? Mana datanya? Setelah itu pun tetap kita tabayun. Datang kepada orang itu dulu, orang yang jadi target. Ada berita begini akhi, ada berita begini ukhti, benar nggak? Oh enggak gini-gini, tapi ini buktinya, ini datanya. Kita berikan kesadaran, kalau memang betul berbuat, taubatlah. Salah, jangan sampai dibiarin nih. Kalau mati bahaya. Ini luar biasa ini. Ya, peringatan Allah SWT luar biasa, pelajaran ini luar biasa. Allah bilang begini selanjutnya, ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia, maka dan di akhirat niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Andai saja Allah tidak terlanjur catat rahmatnya, dia akan maafkan orang yang berbuat salah. Dia masih menunda, memberikan kesempatan orang-orang yang melakukan kesalahan untuk taubat, maka sudah habis semua ini. Allah binasakan. Begitu bohong di hari pertama sudah mati langsung. Bisa saja begitu, tapi Allah SWT rahmatnya luas, bukan kayak kita. Kita kan kalau disakitin orang, ya Allah matikan aja. Tapi kalau Allah beda. Dibiarin sama Allah. Peringatan kecil, kesentuh batu, jatuh, ya ribut keluarganya, masalah kecil. Itu pun sudah buat masalah buat dia. Allah nggak langsung buat kakinya patah misalnya, enggak. Tapi kalau dia tetap lakukan, maka Allah datangkan hukuman yang lebih berat. Ayat 15, Allah bilang, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kau ketahui sedikit juga. Belum tabayun, belum mastikan. Main gosip, main lempar. Kata ulama tafsir, sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah berita dari kuping ke kuping. Tapi karena pengaruhnya besar, begitu terima kuping langsung mulutnya nyeletuk sampaiin ke orang lain tanpa memastikan. Maka Allah gunakan dari mulut ke mulut. Para berita ini di telinga didengar. Gosip yang tersebar. Allah bilang di situ, ingat di waktu kamu menerima berita bohong itu. Ini terjadi pada kasus Aisyah. Nah, tapi kita sekarang tarik ke masalah kita. Allah bilang, ingat di waktu kau terima bohong. Kapan kau terima gosip itu? Terima dari mulut ke mulut mulai dinukil
Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Kau tidak kenal siapa yang ditargetkan ini. Belum bicara, belum pastikan. Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan. Tidak apa-apa. Apa kata Allah? Padahal dia di sisi Allah besar. Hukumannya berat. Ceritain orang berat. Seperti makan daging, bangkai saudara muslim. Ini kebodohan ini. Lalu dikatakan ayat 16-nya Allah bilang, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Mengapa kata Allah kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Enggak layak kita cerita ini karena kita enggak kenal. Karena itu orang begini dan begitu, sangka baik sama orang. Maha suci Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah SWT ingatkan, kenapa kalian hai Madinah, di Madinah muslimin pada saat itu, kenapa kalian tidak bilang, ini bohong, gak mungkin Aisyah berzina, gak mungkin Safwan berzina. Dan sebagian ulama mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari tadi yang saya ceritakan. Kita juga begitu, kenapa waktu sampai gosip di telingamu, di pengajianmu, ya, di tempat kerjamu, di keluargamu, kenapa kau tidak pastikan? Kenapa kamu main percaya saja? Dan kenapa kau tidak bilang, sekali-kali tidak pantas kami bicara ini? Maha suci Allah, karena Allah lebih tahu. Lalu Allah ingatkan di ayat 17-nya. Mengajak semuanya taubat yang pernah berbuat ini. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan. Kalau sudah Allah peringatkan, di belakangnya ada azab. Ada siksaan. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Udah pernah tahu masalah gosip ini? Mulai sekarang jangan ulangi. Tutup kuping. Ya. Tutup mulut teman-teman sekalian. Dengar sesuatu yang bermanfaat. Bicara sesuatu yang bermanfaat. Semuanya bertanggung jawab. Hati-hati. Ayat 18. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 19 penting sekali. Garis bawahi. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan amat keji tersiar di kalangan orang-orang beriman. Gosip-gosip yang tidak benar. Si fulan begini, si fulan begitu. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan ini ancaman Allah. Hati-hati. Jangan terlalu percaya diri. Anggap pintar, hebat, nggak akan dihukum. Omong kosong. Kemana kau hai manusia? Di mana powermu dan kekuatanmu? Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Hati-hati, ini Allah ancam azab di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Allah bilang begitu. Lalu Allah bilang ayat 20, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Kalau bukan karena rahmatnya Allah luas, udah habis di ceritanya pelaku-pelaku maksiat ini. Udah buta matanya, udah pincang kakinya, udah cabut, udah dimatiin semuanya. Karena bahayanya mereka lakukan. Tapi Allah rahmatnya luas. Sekali lagi saya bilang, Allah bukan seperti kita, jauh sekali. Allah itu maha luar biasa. Terakhir ayat 21 teman-teman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali Allah panggil, hai orang-orang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Bisikan demi bisikan, ajakan demi ajakan, jangan ikuti. Kalau sudah mulai masuk ke zona orang lain, berhenti. Sudah mulai malas ibadah, berhenti. Jangan diikutin. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan,
sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Pasti. Salah pasti kalau ikutin dia. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian. Allah ulangi 3 kali loh ini. Kalau bukan karena rahmatku, kata Allah luas, ya, maka tidak ada, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia, yang memberikan gambaran kepada kita teman-teman tentang wajibnya berhati-hati dari masalah-masalah seperti ini. Orang mukmin yang keluar dari sini emas, yang terdengar di sini juga manfaat, yang lain tidak usah. Jelas nggak ini? Baik, boleh ngobrol, boleh bicara, boleh bercanda, tapi kebenaran. Boleh cari pendapatan, boleh cari nama baik, boleh cari martabat, tapi yang halal. Jangan yang lain. Apalagi kalau masuk ke hak orang lain, maka jangan. Allahu a'lam. Kita kembangkan dengan pertanyaan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.